Pagi, pagi, pagi. ATR BPN melayani profesional terpercaya. Saya Isdianto Trimurdityo. Ini merupakan video yang akan membahas tentang tugas individu 1 agenda 3. Yang akan dibahas di video kali ini adalah yang pertama, manajemen ASN. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, Whole of Government. Pertama akan dijelaskan tentang manajemen ASN. Apa saja saya jelaskan di materi manajemen ASN ini? Yang pertama, kedudukan, peran, dan tugas ASN. Yang kedua, hak dan kewajiban ASN. Yang ketiga, kode etik ASN. Dan yang keempat, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kedudukan, peran, dan tugas ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur sipil negara yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh instansi dan harus terbebas dari intervensi semua golongan dan politik. Perannya, pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Tugas, melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan publik, memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Hak ASN. ASN terbagi menjadi dua, yang pertama PNS dan yang kedua PPK. Hak seorang PNS adalah yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua cuti. Yang ketiga jaminan pensiun dan hari tua. Dan yang keempat, perlindungan, dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Nah, ini haknya PPK. Yang pertama, gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, perlindungan. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi. Ya. Kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Kode etik dan perilaku bertujuan menjaga martabat dan kehormatan ASN. Berdasarkan fungsinya, kode etik terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kode etik sebagai pedoman. Yang kedua, kode etik sebagai dasar etika. Dan yang ketiga, kode etik sebagai standar. Dalam manajemen ASN, kebijakan dan manajemen SDM yang dilakukan dan didasari pada pertimbangan
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Nah, ini adalah bahasan kedua, yaitu pelayanan publik. Sebelum menjelaskan tentang pelayanan publik, ini adalah submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian, prinsip pelayanan publik, etiket dan etika. Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Prinsip pelayanan publik. Pertama, partisipasi, melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan, artinya pelayanan publik wajib menyediakan akses untuk warga negara agar dapat mengetahui segala hal terkait pelayanan publik. Responsif, pemerintah wajib secara aktif menerima dan memenuhi tuntutan warga negaranya. Dan yang keempat, tidak diskriminasi, di mana saat melakukan pelayanan publik, pemerintah tidak membeda-bedakan warga negara berdasarkan golongan tertentu. Yang kelima, mudah dan murah. Itu persyaratan yang mudah, yaitu masuk akal dan mudah untuk dipenuhi serta biayanya yang terjangkau. Yang keenam, efektif dan efisien. Prosedurnya sederhana, tenaga kerja yang sedikit dan biaya yang murah. Yang ketujuh, accessible, yaitu pelayanan publik harus dapat dijangkau masyarakat luas. Yang kedelapan, pemerintah wajib mempertanggungjawabkan proses dan hasilnya kepada masyarakat luas. Dan yang kesembilan, berkeadilan. Pada saat pelayanan publik, pemerintah harus bersifat adil. Dan etiket. Etiket adalah aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. Kemudian etika adalah adat, kebiasaan, atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dalam hal kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Dasar-dasar etiket. Yang pertama, politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang kedua, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain pengguna jasa secara baik dan wajar. Yang ketiga, attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Keempat, kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Yang keenam, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Yang selanjutnya yaitu self-control, yaitu sikap menguasai diri
dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Manfaat dari etiket yang pertama, komunikatif. Komunikatif adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Kedua, atraktif, yaitu mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan imbang, sense of humor yang tinggi. Kemampuan atraktif ini dapat kita peroleh dengan berbagai cara. Selanjutnya yaitu respectable, yaitu lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu self confidence, adalah untuk menumpuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Untuk itu kita memerlukan beberapa kegiatan yang menunjangnya. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah Wolf of Government. Membahas tentang Wolf of Government, saya akan menyampaikan substansi yang akan kita bahas nanti. Yang pertama konsep dari WOG, yang kedua kenapa WOG, yang ketiga pelaksanaan WOG, yang keempat syarat best practice WOG. Yuk kita lihat ya. Konsep WOG itu menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Untuk kasus Australia berfokus pada 3 hal, yaitu pengembangan kebijakan, manajemen, program, dan pemberian layanan. Kenapa harus WOG? Pertama, dorongan publik untuk good governance. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat, teknologi dan informasi. Yang ketiga, keberagaman. Dan yang keempat tentang ego sentral atau siloisasi. Akan kita bahas selanjutnya adalah pelaksanaan WOG. Koordinasi, yaitu pertukaran informasi, kerjasama sementara, pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Yang selanjutnya adalah integrasi, yaitu kolaborasi sementara, perencanaan jangka panjang, entitas terpisah dimiliki bersama. Selanjutnya yaitu kedekatan dan pelibatan, itu kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan salah satu peserta. Kemudian unifikasi resmi identitas masing-masing masih nampak. Yang terakhir yaitu penggabungan ke dalam struktur baru. Syarat best practice WOG itu budaya filosofi, itu menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya, merupakan keharusan agar tidak terjadi culture shock dalam dinamika organisasi. Selanjutnya, cara kerja yang baru, itu terkait bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang berbagi antara satu sektor dan sektor lainnya. Yang kemudian yaitu akuntabilitas dan insentif, outcome dan pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas, serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. Yang terakhir yaitu cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan layanan. Pendekatan kolegial di masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan kebijakan. Ya, sekian, terima kasih.
Mohon maaf jika ada salah.